Muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah karunia 9 lubang akan menuju pada 1 lubang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita nikmat lahir dan batin. Pada jasad kita, pada tubuh kita ada 9 lubang. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang pada hidung kita, 1 lubang pada mulut kita, dan 2 lubang lagi bahagian bawah, depan dan belakang pada diri kita. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut kita, 2 lubang bahagian depan bawah yang ada di depan dan belakang kita. Bisa, jika potensi ini diberikan oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah, akan mengundang sebuah pahala dan keridhaan Allah. Sebaliknya, 9 lubang ini pun bisa menjadikan jalan Allah murka jika tidak difungsikan sesuai yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya di era zaman Wali Songo disebut ngoci. Ngo artinya songo 9, ternyata yang dimaksud siji. Songo 9, siji 1. Yang dimaksud dari 9 itu adalah 9 lubang menuju 1 lubang. Dari ngoji berubah menjadi ngaji dan akhirnya kaji. Pertanyaannya, sudahkah kita renungkan, kita kaji diri kita? Selama ini Allah telah karuniakan hidup dan kehidupan. Boleh jadi teramat banyak 2 mata kita yang kita lakukan, kita setiap saat, setiap hari nikmati 2 karunia mata, asik menatap, 2 telinga, asik mendengar, 2 hidung, asik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Belum lagi lisan kita bisa bertutur kata. Melalui lisan ini pula mulut kita bisa meneguk air, menyuap nasi. Bagaimana kalau Allah sendat saja, tidak bisa kita buang air kecil maupun buang air besar? Sudahkah semua karunia 9 lubang ini kita syukuri? Atau boleh jadi sebaliknya, banyak maksiat munkarat yang tercipta lahir dari lubang-lubang yang 9 yang ada pada diri kita ini. Sebagai contoh misalnya, asyik mata ini menikmati dunia maksiat munkarat, menatap sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. Telinga asik senang dengan hal yang dilarang, ghibah. Lisan jujur lebih banyak mana menyebut asmanya. Belum lagi yang masuk ke dalam mulut kita. Boleh jadi semenjak akil balik banyak hilap salah. Dari 9 lubang, lubang depan, lubang belakang, sudahkah betul-betul kita sucikan di jalan yang diridai Allah? Karenanya dalam sholat ada taharah, ada bersuci sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, kita harus renungkan pula. Boleh kita nikmati dengan rumah yang bagus, nikmat mata kita memandang, dengan mobil yang indah, mewah, asik kita menikmatinya. Telinga mendengar yang indah-indah, lisan bertutur kata, asik mulut kita meneguk air, menyuap makanan. Silahkan. Begitupun yang 2
ada di lubang bawah kita. Silahkan nikmati itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang lahir hakikatnya fitrah. Kita satu saat, cepat atau lambat, malam nantika, esok lusa, beberapa hari lagi, kita kalau ditanya tinggal berapa uangmu, tinggal berapa dompet di sakumu, tinggal berapa jumlah angka-angka barangmu, kita bisa menjawabnya. Tinggal berapa uang tabungan yang ada, kita bisa menjawabnya. Tinggal 5.000, tinggal 10.000, tinggal 100.000. Namun kalau kita ditanya tinggal berapa lama lagi usiamu di dunia ini, wallahu a'lam, akhirnya kita akan menuju kepada satu lubang. Apa itu? Lubang kubur. Karenanya satu saat, cepat atau lambat, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 9 lubang. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita. Ada pertanggungjawabannya. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sering baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat dikunci lisan kita, yang bicara tangan, kaki, bersaksi. Karenanya mari kita insafi, hanya kita dan Allah yang mengetahui sejauh mana karunia 9 lubang ini. Jikalau banyak hilap salah semenjak akhir balik, mohon pada Allah. Al-Imam Ghazali, dia istighfari senantiasa setiap malam tidak kurang dari 1000 kali. Kalau kita mau mencoba, kita istighfari setiap malam saja. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, dosa mata, astagfirullahaladzim. Kita istighfari lagi, dosa telinga kita, lebih banyak mendengar hal-hal yang kau ridhoi ketimbang mendengar hal-hal yang bermanfaat. Astagfirullah. Kita istighfari dosa mulut lisan kita. Boleh jadi pernah masuk yang haram, baik jenisnya maupun perolehannya. Astagfirullah. Begitupun hidung kita. Boleh kita menghirup, boleh kita memakai parfum yang indah, namun sudah hakkah itu semua? Astagfirullahaladzim. Belum apabila masuk ke dalam perut, astagfirullah. Apalagi lubang depan belakang, jikalau banyak istinja kita tidak tepat, astagfirullahaladzim. Akhirnya dari 9 lubang kita tafakur, ngaji, kaji, merenung. Wafi anfusikum afala tubsirun, dan apakah yang ada pada dirimu tidak kau lihat? Maksudnya tidak kau renungkan. Akhirnya kita lebih banyak mengambil cermin pada diri kita. Kita lebih banyak kalau nanti di negeri akhirat, Iqra kitabak, baca ini kitabmu, sebelum masuk ke dalam satu lubang. Dan nanti ada hari kebangkitan, sebelum adanya hari hisab, kita hisab diri kita. Perbanyak mohon ampun pada Allah, sehingga kelak begitu ajal datang tiba, maka kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Masuklah ke dalam satu lubang kubur. Insya Allah dosa terampuni. Kita perbanyak ampunan maghfirah Allah. Kita rubah waktu yang tersisa untuk memperbaiki diri. Kita persiapkan untuk masuk ke dalam satu lubang, alias lubang kubur. Karena kalau sudah di lubang kubur nanti, maka man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imanuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, ditanya semua. Dan alangkah indahnya jika umur yang tersisa kita siapkan untuk satu lubang kubur kita, rumah masa depan kita, akan terampuni dosa-dosa kita, sehingga lapang satu lubang tersebut
lubang barzah alam kubur kita. Semoga Allah jadikan waktu yang tersisa kita menyadari banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. 11 Sya'ban nanti beberapa minggu ke depan masuk ke Ramadan, kita persiapkan. Semoga kita semua masih diberikan waktu yang tersisa menyadari, menginsafi selagi hayat dikandung bada, kita banyak untuk lebih takarrub mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mohon ampun, memperbaiki diri untuk agar kelak akhir hayat menghadap Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali lagi kepada Allah. Dari Allah kita bersih suci. Insya Allah kembali kepada Allah pun bersih suci dengan menyadari, mengkaji 9 lubang, kita istighfari untuk menanti 1 lubang rumah masa depan. Semoga alam kubur barzah kita terang benderang, laksana taman surga, raudhah min riyadil jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.